Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, baru saja gua habis pulang untuk menonton film jagoan lokal kita yang bertemakan superhero dan juga horor, yaitu Kodrat Kedua. Wow, oke. Sebagai pecinta jagoan lokal ya, gua akhirnya mendapat kesempatan yang bagus untuk menonton Konstantin versi lokal yang satu ini, karena aku adalah fans Kodrat pertama, ya dimana aku udah bahas dalam segi Easter eggs-nya, detailnya, teorinya, apa aja yang udah berkaitan dengan agama dan juga kultur muslim itu sendiri. Akhirnya aku mendapat kesempatan yang bagus untuk menonton film Kodrat Kedua yang satu ini. Dan sebagai fans Kodrat pertama, ketika gue mendapatkan sebuah kabar bahwa film pertama ini akan dibuatkan sequelnya, gue tentu jadi makin semangat dong ya, karena gue sesuka itu dengan film pertamanya yang menghadirkan sebuah tema baru, horor dan juga superhero dijadikan satu. Literally ini adalah Konstantin versi lokal sih ya, dimana gue sebagai fanboy DC Comics, gue juga suka bagaimana John Konstantin sebagai ahli ruqyah dan juga sebagai penyihir yang bagus di DC Comics yang seperti itu untuk melawan berbagai macam para iblis-iblis dari neraka ya. Dan konsepnya sama seperti Kodrat ini ya, dimana ini adalah sebuah film dengan pertemakan sama seperti Konstantin tapi dengan pertemakan lokal Indonesia seperti itu sih. Dan akhirnya kita mendapatkan film Kodrat Kedua, yang dimana aku udah ekspektasi besar banget mengenai film kedua ini, karena dari Bang Charles Ghazali selaku sutradaranya mengatakan kalau film kedua ini akan mengeksplor lebih dalam mengenai lore-nya Kodrat, yang dimana hal ini udah pernah ia bahas di JFF tahun 2024 kemarin di Jogja, yang dimana dia mengatakan bahwa Kodrat ini akan dibuatkan universe. Oke, Kodrat Trilogy Universe. Jadi total ada 3 film yang akan ia buat menjadi satu kesatuan untuk pembentukan universe Kodrat yang satu ini coy. First impressionku mengenai film Kodrat Kedua ini adalah jujur ini film magnificent banget, incredible banget, dan juga dari awal, pertengahan, akhir, fasenya seluruhnya sungguh ajib. Dan ini juga adalah hal yang membuat aku tuh sebagai fans juga makin suka dengan fasenya, pelan-pelan, bagaimana developernya, bagaimana si Aziza, dan juga bagaimana konfliknya, dan juga ternyata konflik di film pertama itu ternyata dilanjutkan ke film kedua ini yang justru makin kompleks banget dalam segi penceritaannya ya. Dan juga aku peduli dengan semua karakternya. Gini ya, kebanyakan kalau kita ngomong soal film superhero yang bertemakan universe ataupun bertemakan lore universe, itu biasanya ya ada banyak banget tokoh-tokoh mereka tuh yang bisa dibilang gak dipedulikan. Tapi di film kedua ini, at least semua tokoh-tokohnya punya peran yang begitu signifikan. Sehingga siapa? Hasilnya gue sebagai penonton suka banget dengan tokoh-tokohnya. Antagonisnya bagus, protagonisnya juga bagus, tirtagonis juga oke, semuanya oke banget. Bahkan tokoh-tokoh seperti kayak ada stuntman juga yang pernah main di film Sabung juga sebagai si Tapak itu ya, yang gue lupa sama namanya, tapi cuman yang gue tahu itu adalah stuntman juga. Dan at least aktingnya bagus di film kedua ini. Makanya yang aku suka adalah semua tokoh-tokohnya dibuat lovable, dibuat suka banget hasilnya seperti itu. Dan juga tokoh antagonis yang gak kaku men, gak kaku. Jadi ada momen bumbu humornya, ada momen bumbu ketika dia tuh melawan Kodrat itu ada beberapa yang bisa membuat kita tuh sebagai penonton ketawa, dibuat wow gokil ya, bagus. Dan gue suka aktornya yang memerankan Dukun Safi sebagai villain utamanya ya. Dan ternyata apa yang gua breakdown di trailer dan juga apa yang gua temukan di film ini ada beberapa yang perbedaan, yang dimana ternyata untuk villainnya itu cuma 2 pak, Aswala yang combat di film pertama dan juga si Zaduk, iblis Zaduk ya, yang dimana ini adalah iblis berbentuk banteng, yang dimana untuk penampakannya bisa kita udah cek aja di bagian trailnya ya. Kalau nggak salah itu ada di final trailer sama di bagian ultimate trailer kalau nggak salah seperti itu. Plot utamanya adalah simple aja, ketika si Ustadz Kota itu udah menyelamatkan desa Kober yang udah ia selamatkan dari iblis Aswala, dari temannya sendiri. Akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang bernama Aziza yang diperankan oleh Acha Septriasa, yang dimana ternyata kejawab semua di film kedua ini, yang dimana bagaimana Aswala bisa muncul dan bagaimana anaknya Kodrat itu bisa tewas di tangan Aswala, semuanya kejawab di film kedua ini, yang dimana ya gue masih ingat di
tahun lalu, tahun 2022 pas gua bahas kodrat pertama, gua tuh sempet mikir ini Aswal datang dari mana? Apakah ini adalah dalam pribadinya temannya atau bagaimana? Ternyata kejawab di film kedua yang satu ini, yang ternyata si Aiza ini dia udah musyrik. Ternyata dia tuh udah menyembah Aswal dari lama karena dia tuh udah putus asa karena anaknya si Aiza ini udah sakit, udah gak sembuh-sembuh loh. Makanya dia tuh udah menurunkan imannya dan akhirnya dia minta tolong kepada iblis untuk menyembuhkan anaknya. Tapi dengan hasilnya apa? Hasilnya anaknya udah menjadi korban dari iblis itu sendiri. Dan juga aku suka banget plot ceritanya bagaimanakah Aziza itu sebagai istrinya Kodrat itu bisa berjuang untuk Kodrat sendiri. Dan ketika dia mendapatkan suaminya telah mati, ya dia udah hopeless ya. Gue udah bodo amat. Gue udah bodo amat dengan iman gue udah bodo amat dengan kepercayaan gue udah bodo amat dengan semua itu ya. Dan gue sebagai penonton paham karena dengan hopelessnya manusia kita langsung menjadi rapuh. Semua orang yang kita sayang juga akhirnya menjadi korban karena kesalahan kita sendiri kan ya. Dan itu semuanya ke develop bagus di film kedua yang satu ini. Dan itu relate banget kepada kita sebagai umat manusia yang kadang-kadang merasa rentan gitu loh. Sehingga akhirnya iblis berusaha untuk membuat kita tuh menjadi lebih jatuh gitu loh. Nah akhirnya ke develop ke film kedua ini dengan tema superhero dan juga drama yang begitu realistis. Itu yang gue suka di film kedua ini. Dan juga banyak banget pesan-pesan moral yang bisa kita angkat di film kedua ini, yang dimana ya lagi-lagi secara unsur agama, secara unsur kemanusiaan, literally ini adalah pengusaha muslim ya. Tapi dampaknya adalah untuk kita sebagai manusia itu harus begini-begini. Jadi ya nyampe ke gua, meskipun gua tuh adalah non muslim, tapi gue suka. Karena apa? Karena semuanya ke develop dengan perlahan-lahan dan juga kita sebagai penonton juga dibuat mengerti bagaimanakah maksudnya, bagaimanakah topiknya seperti apa, semuanya dibuatkan lebih detail ke film kedua ini cuy. Oke. Dan juga untuk kisah Kodrat sebagai ustadz juga dibuat lebih kompleks, ya dimana di film kedua ini kita juga diberikan bagaimana dia berusaha untuk menyelamatkan Aziza ya udah terlanjur kecewa, udah terlanjur kehilangan anaknya, udah menjadi musyrik kan ya. Jadi ya dia berusaha untuk menyelamatkan si Aiza dari kemusyrikannya. Dan akhirnya di adegan terakhir men itu membuat gua oh my god. Ya gua udah paham sih kenapa si Kodrat ini berusaha untuk menyelamatkan semua orang dan juga keluarganya. Ya karena ini men itu wow, gokil, mantap, bagus. Ya sayang gua nggak bisa spoiler kan ya, karena ini adalah sebuah review gua aja. Tapi so far yang gua rasakan ini film kedua begitu ajib dan juga unsur superhero, drama, horor, tensinya semuanya gokil. Dan jujur ini lebih baik ketimbang film pertama. Karena mohon maaf, keluh kesah gue di film pertama itu adalah kebanyakan jump scare sehingga hal itu membuat gue sebagai penonton juga agak kurang menikmati. Karena lagi-lagi film horor kalau mau bagus itu kalau bisa ya nuansa dibuat horor, nuansanya, musiknya, dan juga bagaimana latarnya, bukan jump scare doang. Tapi di film kedua ini diperbaiki semua formula itu. Hasilnya apa? Hasilnya Pak Charles Ghazali memiliki template yang baru untuk film horor di Kodrat kedua yang satu ini. Dan bisa jadi hal ini bisa menginspirasi semua film horor di Indonesia yang ingin memiliki target yang sama cuy. Wow, ini gokil nih. Dan juga gua pengen bahas mengenai beberapa set tempatnya, lightingnya, sinematografinya, bahkan beberapa aspek juga aku perhatikan jelas. Yang dimana ketika mereka di malam hari, ketika mereka tuh ada apa ya, scene ketika ada pertarungan di malam hari, dan juga bagaimana shot-shotnya semuanya bagus dan juga gak terlalu gelap. Ya dimana mereka yang gue lihat adalah mereka tuh pakai lighting putih tapi ditambah dengan fogging, yang dimana hal itu memberikan sebuah kesan bahwa ini bukan film horor biasa, melainkan ada unsur fantasi dan juga unsur superhero nya sebagai sebuah gimmick. Nah itu sih makanya yang gue suka itu sih sebagai film Kodrat kedua ini ya. Dan juga yang gue perhatikan adalah bagaimanakah dubbing iblisnya, iblis Aswala, iblis Zaduk ya kan, yang dimana ketika gue perhatikan dalam segi soundingnya, ketika gue mendengarkan bagaimana artikulasinya, bagaimanakah gimmicknya segala macam, literally ini unik banget. Karena yang gue perhatikan adalah suara mereka itu juga jelas banget, lebih jelas daripada film pertama dan juga lebih intimidatif. Dan juga gue ketika mendengarkan iblis Aswala di bagian act ketiga, ketika dia berusaha untuk membunuh si Aiza ini ya,
Gua merasa anjir lah, gila soundingnya pak. Gua tuh nonton di bioskop biasa ya, bukan di IMAX, bukan Dolby. Tapi soundingnya Iblis itu dalam dan juga bikin gue sebagai penonton merinding pak. Merinding beneran, karena apa? Pas ketika dia ngobrol bersama dengan Kodrat dan juga Aziza di act ketiga, background musiknya semuanya di pause dan juga begitu hening. Dan cuman suara Iblis Aswala doang yang juga bisa kita dengar di kuping kita. Dan semuanya, oh gila, dubbingnya bagus dan juga jelas. Yang penting jelas, artinya apa? Artinya editingnya juga nggak ngaco, semuanya begitu natural dan juga dibuatkan begitu deep gitu loh. Wah, pas ketika gue dengerin suara Iblis ya, wah gila, deep pak, gue suka banget. Artinya apa? Artinya sutradara berhasil membuat kita sebagai penonton dibuat ngeri kepada villainnya, dibuat ngeri kepada iblisnya, dibuat ngeri kepada sosok intimidatifnya. Bagus, dan juga ada beberapa momen yang bisa dibuat ikonik. Nah, kalau di film pertama, adegan paling ikonik itu adalah ketika si Kodrat ini berusaha melawan orang yang ia bantu. Adegan ketika kamera itu diputer, habis itu dibuat lebih nah itu gue suka tuh. Nah, tapi di film kedua ini juga ada adegan serupa yang dimana Kodrat itu melawan si Dukun Syafi dengan trick shot yang sama, tapi dibuatkan lebih ke arah komedi. Artinya apa? Di film kedua ini untuk temanya lebih bervariasi, jadi nggak cuma sekedar dark, nggak cuma sekedar horor, drama, enggak ya, tapi juga ada momen komedinya, dan juga komedinya nggak cringe, nggak maksa, dan satu studio semua yang ngakak pak. Artinya apa? Artinya berhasil komedinya seperti itu. Karena gini, mohon maaf ya, ada beberapa film Indonesia itu kalau mereka tuh akan mengeluarkan sebuah sisi komedi, kadang-kadang itu gak sesuai kultur, gak sesuai naskah, dan juga aktor juga nggak bisa ngelawak. Nah, untungnya di film kedua ini aktor sebagai Dukun Syafinya ya, ini kayak bekas pelawak deh, karena dari logatnya dan juga dalam segi ketika dia berbicara memang dari wajahnya adalah wajah-wajah komedian men. Makanya gue belum tahu bagaimana aktor ini, kalau dia adalah komedian pasti wah berarti sudah ada sepak terjang dong ya sebagai aktor seperti itu. Makanya pas gue cek ketika dia ngelawak tuh oke, ngalir aja gitu loh, bagus. Dari statementnya bagus dan juga dari step to step juga oke banget seperti itu. Dan juga di film kedua ini aku pengen membahas mengenai makeup iblisnya. Mohon maaf ya, ini yang gua kritik di film pertama. Bagus banget, gila, gua suka. Akhirnya di film kedua ini Pak Charles Ghazali dan juga Magma Entertainment kemungkinan nonton video gue ya yang di film pertama, ya dimana gue pernah mengatakan di film pertama itu untuk iblisnya itu nggak ada sosok humanoidnya, nggak ada sosok yang bisa dibilang kayak wujud manusianya lah, nggak ada gitu loh. Jadi ya kesannya kayak sebuah film drama biasa, tidak ada unsur superhero-nya sama sekali. Tapi akhirnya di film kedua ini untuk iblis-iblisnya dibuatkan jauh lebih gimmick, jauh lebih ke arah komikal, yang dimana mereka akhirnya diperlihatkan bagaimanakah wujud humanoidnya, dari Aswala dan juga Zaduk. Itu semuanya mereka memiliki berbagai macam tubuh humanoid mereka masing-masing. Tapi kalau yang paling intimidatif ya tetap untuk si Aswala sih paling terbaik, karena ketika dari awal opening film aja si Aswala langsung memperlihatkan bagaimanakah wujud humanoidnya. Dan kalau yang gua perhatikan ya dari segi kulit, mata, softframe merahnya, dan juga bagaimanakah bentuk tanduk dan juga anjingnya itu bagus banget pak, bagus banget, gak lebay, dan juga ya dibuat natural aja gitu loh. Dia adalah iblis anjing, jadi ya ketika ada dibuatkan kostum praktikalnya, practical effect ya, itu literally dibuat lebih detail dari kulitnya, ada urat-uratnya, kuku anjingnya, dan juga bagaimanakah olongan anjingnya seperti apa, itu bagus. Makanya gue suka banget bagaimanakah film Kodrat kedua itu bukan cuma sebagai film drama biasa, tapi unsur superhero-nya juga diperketat di film kedua ini pak, seperti itu. Dan juga oke, lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal review ya, pasti ada beberapa adegan yang gua kurang suka. Oke, yang pertama adalah yang gua kurang suka di film kedua ini, meskipun plot cerita bagus dan juga nggak ada yang bisa dibilang kurang, juga semuanya oke-oke aja. Tapi yang gua kritik adalah kayaknya di film kedua itu ada beberapa villain tuh yang kurasa kurang.
Yang pertama adalah si Zaduk ya. Yang gua rasa di film kedua ini gua kira Zaduk ini akan menjadi villain iblis yang kastanya paling tinggi di atasnya Aswala yang udah kita lihat di film pertama. Tapi ternyata di film kedua ini untuk Zaduk sebagai iblis keduanya, jujur gua nggak merasa intimidatifnya sih, karena gua nggak merasa takut dan gua nggak merasa itu adalah iblis yang mengancam. Itu yang membuat gua tuh agak kurang suka dengan si Zaduk ini ya, yang dimana dari role-nya dan juga dari penampakannya juga sedikit banget dan juga kurang mengintimidatif ke dalam sebuah plot cerita, karena gua nggak pernah melihat si Kodrat ini akan melawan si Zaduk secara bersamaan, yang dimana sayangnya hal itu dikurangi dari film kedua ini Pak. Karena di film pertama gua kenapa bisa benci kepada Aswala, karena sepanjang film Aswala benar-benar mengintimidasi, dan akhirnya di film kedua ini tetap aja role-nya dipakai ke Aswala. Sayangnya untuk Zaduknya tidak dikasih role yang bener-bener klop. Makanya gue sebagai penonton merasa anjir lah, yang gua kira Zaduk adalah sebagai film utama ternyata balik ke Aswala lagi. Itu yang gue jujur aja merasa ya elah, ngapain lu bikin Zaduk, mendingan dari awal lo bikin Aswala aja gitu loh. Karena kalau lo mau memberikan sebuah villain yang begitu mengintimidatif dan juga Aswala ini adalah iblis yang benar-benar dipuja oleh semua manusia ya, ya bikin aja dari awal itu adalah Aswala. Itu aja sih, daripada lo bikin Zaduk kan ya, yang ngapain juga. Aduh astaga, ini yang gua merasa Zaduk tuh merasa kayak apa ya, sebagai villain yang kurang berguna aja sih buat gua seperti itu. Karena lagi-lagi gak ada rasa intimidatif, gak ada rasa buat gua tuh jadi takut, gak ada, biasa aja gitu. Makanya ya elah ya, sayang banget Pak. Padahal gue suka bagaimana kemunculannya, bagaimana make upnya si Zaduk ini bagus, tinggi, tanduknya gede, dan juga wow tuh berasa horor banget Pak. Gue suka make upnya. Tapi lagi-lagi untuk penggunaan bagaimana naskah untuk Zaduk ini, mohon maaf, ini berasa banget dipotong oleh sang sutradaranya. Makanya ya elah sayang banget Pak. Lagi-lagi Aswala, oke gua paham Aswala. Tapi kalau lo mau mementingkan Aswala ya harusnya dari awal plot itu ketika si Dukun ini akan menyembah si iblis, harusnya yang sembah itu Aswala bukan Zaduk. Kalau mau dari awal mau mengutamakan si Aswala ini Pak, seperti itu. Ya elah sayang banget ya. Ya tapi so far semuanya masih oke-oke aja, gak ada masalah. Dari shot to shot, angle-nya, editingnya, musiknya, semuanya dibuatkan smooth dan gokil. Dan aku suka bagaimana Acha Septriasa sebagai Aziza di film kedua Kodrat ini benar-benar ada chemistry-nya dengan si Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat, yang dimana gue ketika bagaimana developernya ketika mereka tuh udah kehilangan anak pertamanya, yang dimana ternyata ada perjanjian dengan si iblis Aswala ini sejak awal, yang dimana akhirnya gue sebagai penonton bisa mengerti bagaimana si Aswala ini bisa menjadi villain yang bisa mengintimidasi Kodrat dan juga menghabisi seluruh keluarganya, terutama kepada anaknya si Alif ini Pak, seperti itu. Makanya benar-benar si Aswala ini akan menjadi iblis yang akan menjadi ancaman terbesar untuk Kodrat ke beberapa project Kodrat yang lainnya. Karena kalau gua cek di Kodrat First Trilogy, si Pak Charles mengatakan kalau ada satu film ketiga dan juga spin-off-nya. Nah seperti itu, makanya kemungkinan untuk iblis Aswala ini akan dieksplor lebih dalam lagi ke spin-off-nya atau mungkin di Kodrat ketiga. Tapi so far semuanya masih oke dan juga tidak ada masalah sama sekali. Actingnya oke, semuanya oke, setupnya oke, tempatnya oke, CGI oke by the way. Karena di film bagian ending ini ketika si Aswala akan menjadi wujud anjingnya, dia pakai CGI itu, pakai CGI ya kan, kamera mundur, dan ketika si Aswala dari humanoidnya jadi bentuk anjing lagi, itu smooth banget Pak, smooth dan juga semuanya oke banget. Pakai 3D kalau nggak salah ya, kalau yang pas gua ketika lihat si Aswala udah menjadi bentuk anjingnya lagi ya seperti film pertama. Dan itulah yang bisa gua sampaikan mengenai film kedua Kodrat ini. So far hasilnya oke, semuanya gokil, mantap, puas banget. Tapi lagi-lagi kekurangannya, iblis Zaduknya nggak berguna banget men. Jadi ini bisa menjadi sebuah kesimpulan bahwa di film ketiga ini ya, karena ada beberapa film Kodrat lagi ke depannya, please kalau misalkan Pak Charles ingin memunculkan beberapa villain lagi untuk Kodrat, please untuk villain tuh harus diberikan sebuah plot tersendiri agar supaya untuk film Kodrat itu gak cuma ke Aswala aja, tapi juga berpengaruh ke semua berbagai macam villain-villain iblis yang lainnya. Seperti itu, contoh seperti di film John Constantine, yang dimana Constantine itu villain bukan cuma si Lucifer doang, gak cuma Azazel doang, tapi ada banyak banget iblis yang udah pernah ia lawan di berbagai macam project komik
komik dan juga di film animasinya di DC Amun dulu. Makanya saranku sih ya, kalau misalkan Pak Charles ingin memunculkan beberapa iblis lagi untuk kota ketiga ataupun ke spin-off-nya, saranku sih ya, jangan ke Aswala doang, tapi juga ada beberapa iblis yang mungkin akan menjadi sekutunya Aswala atau mungkin derajatnya jauh lebih tinggi daripada Aswala. Misal contoh Lucifer bisa lo pakai, atau Azazel bisa dipakai juga, atau Baphomet bisa dipakai juga. Jadi ada berbagai macam tokoh-tokoh iblis dari kitab itu yang bisa dipakai untuk menjadi musuh utama untuk kodrat yang satu ini. Kalau bisa ya sekalian pakai Lucifer sih, biar jauh lebih mengintimidatif dan juga lebih superior untuk tokoh kodratnya, seperti itu sih. Wow, oke lah ya. Saranku sih ya, ini lagi-lagi cuma saranku aja, dan so far kalau kejadian sih bakal lebih gokil sih. Lucifer anjir, kodrat lawan Lucifer, ternyata Aswala diperintah oleh Lucifer. Mantep nih. Oke lah ya, just being a fan, just being super enthusiasm. Gokil. Oke, skor mengenai kodrat kedua yang satu ini aku kasih nilai 8/10 untuk kodrat kedua. Thank you banget buat Magma Entertainment, Pak Charles Gonzalez sebagai sutradaranya, Bang Vino G. Bastian, Kak Aca Septriasa, dan juga semua kru-krunya, dan juga semua cast-castnya. Kalian semua mantep banget dan gokil banget. Gue sebagai penonton cukup puas mengenai hasilnya. Oke lah ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film kodrat kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng di video berikutnya. Oke? Dan semoga aja untuk kedepannya film super Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi, dan juga mereka bisa belajar banyak dari kodrat kedua dan juga berbagai macam film-film superhero di Indonesia yang lainnya. Itu mengenai video kali ini guys. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.